haja, dia memang kepepet. Kenapa? Ya karena menyerempet-nyerempet inah itu ada. Tawarruk bagaimanapun juga itu adalah adik kandungnya inah. Jadi tapi beda adik kandung karo kakak itu beda. Jadi kakak ngaji, kakak gak ngaji, adik ngaji. Jadi itu namanya adik kandung. Jadi mepet mirip banget. Konsepnya hanya pindah toko. Makanya para ulama kita tetap dalam masalah ini mengatakan, gimana pun juga nuansa ribanya ada. Tapi karena yang dohir enggak, maka tetap diperbolehkan. Makanya kalau nggak butuh banget nggak usah. Jadi kalau nggak butuh semacam itu maka diusahakan nggak usah. Makanya beliau tadi mengatakan di sini, wa ini hatatul insanu wa tarakaha, jika seseorang itu mengambil sikap hati-hati lalu meninggalkan yang semacam itu, wahada ahsan, maka ini yang lebih baik. Wallahu alam bissawab. Nah, itu namanya bai' tawarruk. Jadi itu namanya bai'ut tawarruk. Nah, Perintahnya wa yakum. Di antara masalah-masalah yang disebutkan oleh beliau dalam poin ini adalah masalah at-tas'ir. Masalah at-tas'ir. At-tas'ir itu standarisasi harga. Jadi negara melok-melok ngurusi regane barang. Itu namanya at-tas'ir. Bahasa apa? Kita. Jadi pokoknya sak negara beras merek iki regane 10.000, gak boleh lebih. Mau di toko besar, mau di toko kecil, mau di ini, mau di itu, distandarkan semuanya. Itu fikihnya namanya tas'ir. At-tas'ir. Apa mengukurkan? Standarisasi harga. Ya betul ya? Sebelah. Jadi at-tas'iru taqdirus si'ri ay ats-tsaman, menetapkan harga. Jadi yuqal dikatakan sa'artu syai'a tas'iran ay ja'altu lahu si'ran ma'luma. Saya tetapkan harganya. Secara istilah. An yu'mara ahlus suq an yabi'u bi si'rin la yatajawazunahu li maslahatin. Apa itu pemain pasar? Jadi orang-orang yang jualan di pasar itu diperintahkan untuk tidak menjual barang kecuali ditetapkan tidak boleh melebihi harga tersebut. Limaslahatin, karena sebuah kemaslahatan. Ya intinya gitu ya itulah. Jadi yang menetapkan itu negara atau yang mewakili. Jadi menetapkan harga barang ini itu sekian. Bedakan ini dengan kasus kalau yang punya barang itu BUMN. Jadi ini itu gambarannya. Bedakan antara dua kasus. Antara tas'ir dengan kalau yang punya barang itu negara. Jadi misalkan ya, kan sing iso ngebor minyak itu negara. Sing iso ngebor minyak itu negara. Sing iso dodolan bensin itu negara. Ya, salah ya. Pokoknya ini negara yang dia itu bisa memproduksi itu. Kemudian oleh negara itu dijual ke masyarakat. Karena yang punya itu satu, yaitu BUMN negara, akhirnya se-Indonesia diregani odo. Subsidi silang. Meskipun perusahaannya ada di Jakarta, di Papua ya sakmono, gak dipikir ongkire, di Jakarta juga sekian. Kalau ini bukan tas'ir. Kalau itu namanya bukan tas'ir. Kenapa bukan tas'ir? Karena itu barang milik negara. Aku duwe perusahaan besar, misalkan ngono ya. Produksi apa lah? Produksi minyak goreng. Produksi minyak goreng merek opo? Merek Al-Furqon. Nah, jadi merek Al-Furqon. Terus minyak goreng ini tersebar kemana? Yang dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Tak regani podo. Jadi saya yang menetapkan harga, anak yang menetapkan harga. Jadi barang ini selagi masih di agen saya Indonesia, nggak boleh lebih dari harga ini. Di bawah agen ya terserah. Pokoknya di agen saya nggak boleh lebih dari harga ini. Ini bukan tas'ir. Ini kan barang-barangku, karep-karepku nggak duit. Jadi karep-karepku memberikan harga. Tas'ir itu gak barangnya tapi tidak boleh lebih, dan itu yang bisa melakukan hanya negara. Yang melakukan hanya negara.
Contoh misalkan, jadi beras ya. Beras itu yo Pak Tani duwe dewe, yo apa yo? Yo pokoknya orang sini yo tanam dewe, orang sana tanam dewe, orang sana tanam dewe. Lalu oleh negara dikatakan beras tidak boleh lebih dari 10.000 per kilo. Tidak boleh lebih dari 10.000 per kilo. Siapapun itu, meskipun tanam-tanam dewe, diseleb-seleb dewe, bungkus-bungkus dewe, begitu dijual kena plafon negara, nggak boleh lebih dari harga tersebut. Ini yang namanya tasair. Ini yang namanya yang kedua. Jadi an yu'mar, jadi orang-orang yang jualan di pasar itu diperintahkan untuk tidak boleh menjual barang melebihi yani harga yang ditetapkan oleh negara. Wa huwa qisman, dan ini ada dua macam. Al-qismul awwal yang pertama zulmun. Jadi tas'ir, dan di situ ada unsur kezaliman. Kabarnya bagaimana? Wadzalika idza kana an-nasu yabi'una sila'ahum 'ala al-wajhil ma'ruf min ghairi zulmin minhum. Kalau kondisi masyarakat mereka jual beli barang secara baik-baik aja. Jadi nggak ada yang terzalimi. Normal-normal, standar harga. Standar harga itu kan wa qad irtafa'a as-si'r. Kadang-kadang harga itu naik imma likillati syai', karena barangnya didik, wa imma likasratil khalqi, karena yang butuh banyak. Jadi normal lah. Jadi sebenarnya barang itu normal. Nek waktunya panen raya murah, nek waktunya Arabnya panen larang, gitu ya. Kalau waktunya waktunya orang butuh banyak, harganya mahal. Kalau ini misalkan waktunya sekarang buah waktunya rambutan. Jadi waktunya buah rambutan murah. Engko nih arepe entek larang, ngono ya. Semacam itu. Itu kan normal, normalnya hidup. Dan yang termudaratkan dengan yang semacam itu. Tidak ada yang termudaratkan. Rambutan ini kok kepengen itu kok gak kepengen katu. Jadi katu duit ya aja tuku. Ini duit. Yo tuku semacam itu. Nah, yang semacam ini kata beliau tidak boleh negara campur tangan harga pasar. Tidak boleh negara campur tangan harga pasar. Kata beliau, fahadza ilallah. Iki urusannya Allah. Yani fa ilzamul khalqi an yabi'u biqimatin bi'ainiha ikrahun bi ghairi haq. Yani mewajibkan manusia, menajibkan orang untuk menjual dengan harga tertentu, itu pemaksaan tanpa jalan yang dibenarkan. Lima rawa Anas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas qala. Kata beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghala as-si'ru fi ahdi Rasulillah. Jadi di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang. Di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi kenaikan harga barang. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau sa'arta lana, ya Rasulullah, ya boyo jenengan tentukan harga. Lau sa'arta lana, ya boyo jenengan itu tentukan harga. Ini harga barang melambung. Jadi tentukan harga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha huwal qabidul basitur razzaqul musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membentang, menjadikan urip iku sempit ekonomi. Kadang-kadang urip iku longgar jadi ekonomi. Ya Allah kalau sudah berkehendak panen raya gagal, ruwet udah terkono. Kalau Allah sudah berkehendak berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala itu yang Ar-Razzaq, Al-Musa'ir. Allah yang menentukan harga. Allah yang menetapkan harga. Dalam artian jika Allah berkehendaki murah, barangnya dibuat apa ya? Dibuat membanjir. Duren ngono ku sing cili-cili ngono jadi kowe digedhi wae. Akhirnya banjir jadi ke pasaran, regane 500-an. Durian siji kilo kan 500-an. Tapi tatkala Allah berkehendak durian itu harganya mahal, gak ada barang. Padahal orang ngincar musim durian. Hari-hari ini musim durian ya. Jadi musim durian diincar ternyata jadi gak
nggak ada barang. Makanya harga menjadi melambung. Allah yang Razzaq, Allah yang Musa'ir. Wa inni la arju an alqallaha, dan aku berharap tatkala nanti aku bertemu dengan Allah, wala yatlubuni ahadun bimadlamatin fi damin wala mal. Tidak ada seorang pun yang nuntut yakni kezalimanku, baik zalim harta maupun zalim tentang masalah darah. Aku nggak kepingin nanti kemudian Rasulullah jadi biar Rasul lalu kok zalim aku itu duwe barang bisa berdagang ini nuntut aku di hari kiamat. Ini diriwayatkan Imam Ahmad. Itu hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa dalam kondisi masyarakat ekonomi masyarakat normal maka tas'ir itu nggak boleh. Baik dengan kekuasaan agama maupun dengan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan agama itu fatwa. Kadang-kadang kan fatwa itu lebih kuat dibandingkan negara. Ketetapan negara saya kan dibucui. Pokoknya laporan ini bener. Tapi ini fatwa, itu kan wedi wong itu kan urusannya dengan malaikat mungkar nakir, ini berkaitan dengan malaikat raqib atid, ini fatwa. Jadi baik itu ketetapan jadi syar'i, ketetapan berbau syar'i yaitu ketetapan fatwa maupun itu ketetapan hukum pemerintah. Al-qismu tsani, adapun yang kedua adlun wa haqq. Tas'ir itu adalah sebuah keadilan dan sebuah kebenaran. Kapan itu? Idza babim minal khalqi, apabila terjadi melambungnya harga itu karena perbuatan salah dari masyarakat. Jadi perbuatan salah. Contohnya apa? Ditimbun. Sebenarnya barang itu normal. Gara-gara ada orang yang kurang ajar nimbun barang, akhirnya barang itu menjadi mahal, menjadi langka dan menjadi mahal. Lah, itu kata beliau, idza kana bisababin minal khalq, apabila itu terjadi karena sila min bai'iha, barang kamu adalah orang sangat butuh, illa biziyadatin al qimatil ma'rufah, kecuali harga. Fahuna yajibu alaihim bai'uha biqimatil mithal. Saat ini boleh pemerintah memaksakan mereka harus jual dengan harga standar. Wala ma'na litas'ir illa ilzamahum biqimatil mithal. Dan tidak ada makna tas'ir kecuali mewajibkan mereka jual dengan harga yang dengan harga yang standar. Jadi para ikhwan azanillahu jadi wa iyyakum. Contoh ya, barang yang kalau nggak ada orang itu kelabakan, LPG yang 3 kilo. Itu Rauno kusuruh balik zaman dulu pakai kayu, dolek kayu nanti Gresik kota. Jadi anggaplah kayu sen rumah zaman sekarang itu pakai LPG. Kalau zaman dahulu kan rumah sama dapur itu besaran besar nomor dapur juga bukan kayu, itu bukan opo, dapur itu kode. Jadi dan macam-macam. Kalau zaman dahulu sekarang dapur itu cok ini. Ya karena pakai keluar normal barang langka. Ternyata ditimbun sama sebagian kalangan. Maka boleh bagi pemerintah untuk menetapkan LPG di pasaran tidak boleh melebihi harga biasa. Dua ini statusnya adalah
itu harganya beda. Jadi, ini Pertamina dan Pertamina ditetapkan harganya segitu ya terserah. Bukan oleh negara menetapkan, tapi Pertamina itu yang menetapkan ini barangku, produkku tak jual dengan harga sekian. Tak jual dengan harga sekian. Yo karena itu milik negara. Saya netapkan yo. Huh? Saya netapkan yo negara. Kan kak dui, kak milik direktur. Jadi milik negara. Akhirnya menetapkan juga negara. Wallahu a'lam. Jadi kabarnya semacam itu. Jadi petakan antara masalah menjual barang milik dia sendiri kemudian dia standarkan dan masalah tas'ir yang barusan kita bahas. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi Syah? Selama ya. Baik. Kita lanjut satu masalah lagi. Masalah al-ihtikar. Masalah ihtikar. Masalah nim itu adalah an yashtariyal quta lit-tijarah. Makanan pokok, barang kebutuhan pokok lah gitu. Untuk dijual. Sudihan liyaqillah fayaghlu itu barang nanti untuk konsumsi pribadi. Kan rep ini pernah awal corona itu berita ruwet si anak 5 aku masuk penjara terus kan ini berita benar apa enggak kita antisipasi terus gimana Ustaz? Stok beras untuk pesantren terus tuku boleh apa tidak? Boleh mau kalau untuk konsumsi pembahasan nanti itu yakunu bihabsiha ihtikar itu